warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi sosial, salam historia. Bab pertama sejarah peminatan kelas 12 IPS, yaitu respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Sebelum masuk ke dalam materi pertama, kita bahas terlebih dahulu bagaimana Indonesia mencapai kemerdekaan. Jalannya Perang Dunia Kedua banyak mempengaruhi bagaimana Indonesia merdeka. Indonesia yang saat itu dijajah oleh Jepang dan Jepang mengalami kekalahan di Perang Dunia Kedua, ditandai dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima. Jepang lalu menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Disitulah Indonesia mendapatkan kekosongan kekuasaan. Ketegangan dalam peristiwa Rengas Dengklok diakhiri dengan peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, tentunya pengakuan dari negara lain sangat diperlukan untuk mencapai negara yang berdaulat. Negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia salah satunya adalah Mesir, Lebanon, negara Vatikan, India, hingga negara-negara yang lainnya, membuat Indonesia secara sah dan resmi sebagai negara yang berdaulat. Akan tetapi terdapat negara yang menentang, yaitu negara Belanda dan pihak sekutu. Sebenarnya pihak sekutu datang ke Indonesia adalah misi perdamaian dari PBB, yaitu melucuti persenjataan Jepang, juga menerima penyerahan kekuasaan dari pihak yang kalah perang, yaitu dari pihak Jepang ke pihak sekutu. Akan tetapi, sebelum kedatangan pihak sekutu ke Indonesia, Indonesia terlebih dahulu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pihak Belanda yang tidak terima akan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia karena pihak Belanda merasa bahwa kekuasaan atas tanah Hindia Belanda masih merupakan kekuasaan yang sah atas Belanda. Kekalahan Belanda oleh pihak Jepang diakui oleh pihak Belanda sebagai penyerahan kekuasaan militer, bukan sebagai penyerahan kekuasaan sipil, karena di dalam bangsa Barat, militer adalah kekuasaan di bawah sipil. Sehingga kekuasaan sipillah yang mutlak menjadi kekuasaan yang sah di pihak Belanda. Atas dasar tersebut, pihak Belanda merasa bahwa Indonesia belum sepenuhnya diberikan kepada Jepang. Dan setelah kemerdekaan, Belanda merasa masih punya hak atas tanah Indonesia. Kepentingan ini berbeda dengan kepentingan Indonesia. Bangsa Indonesia dengan sangat keras ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan berbagai cara apapun. Pihak Belanda yang ingin mengulangi romantisme masa lalu yang sudah terjalin erat hampir selama 3 abad lamanya, ingin kembali menguasai Indonesia. Maka terjadilah revolusi fisik di Indonesia. Terjadi peperangan di berbagai daerah, Bandung Lautan Api, peristiwa 10 November, perang di Semarang, di Medan, dan di berbagai daerah yang lainnya atas perbedaan konflik antara Indonesia dengan Belanda. Terjadi juga agresi militer Belanda pertama dan Belanda kedua, ditandai dengan pengkhianatan terhadap perundingan-perundingan yang telah dilaksanakan oleh kedua negara tersebut. Di antaranya adalah perundingan Linggarjati, perundingan Renville, keterbatasan persenjataan Republik Indonesia tentu tidak seimbang dengan kondisi militer yang ada di pihak Belanda, sehingga Indonesia menggunakan strategi perang gerilya, yaitu strategi yang tidak bisa diketahui oleh pihak Belanda ketika Belanda menyerang Indonesia. Namun ketika Belanda sedang istirahat, maka pasukan Indonesia menyerang terhadap pasukan Belanda, dan itu sangat membuat frustasi pihak Belanda. Salah satu bukti perang gerilya yang ampuh adalah ketika agresi militer Belanda kedua, pimpinan sipil Indonesia semua ditawan dan ditangkap oleh pihak Belanda. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, hingga para menteri ditawan oleh pihak Belanda. Namun, kekuatan militer Indonesia tidak menyerah kepada pihak Belanda. Mereka bergerilya di bawah pimpinan Jenderal Sudirman.
Ibu kota Yogyakarta, yang pada saat itu dikuasai oleh Belanda dalam agresi militer Belanda kedua, mampu direbut kembali pos-pos kemiliterannya oleh pasukan TNI, meskipun hanya sekitar 6 jam. Namun di pihak militer, itu memunculkan pendapat yang berbeda dari dunia internasional. Dunia internasional memberikan empati dan simpati kepada negara Indonesia, bahwa negara Indonesia mampu menjalankan roda pemerintahan secara mandiri. Dan berbeda dengan pendapat Belanda bahwa Indonesia masih perlu bimbingan dari pihak Belanda.